Bapak Ibu pejuang NIP 3K 2022, kami rekomendasikan sebuah platform bimbel yang bisa digunakan untuk persiapan seleksi P3K 2022, yaitu Ayo P3K, yang memiliki banyak keunggulan, diantaranya banyak pilihan paket untuk guru dan non-guru, bisa latihan sistem CAT, praktis dan simple, dan bisa juga diakses menggunakan HP, laptop maupun PC, dan pastinya dibimbing oleh coach profesional. Buruan lakukan pendaftaran. Setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan pembelian paket. Ada paket mandiri dan ada paket bimbel. Harganya sangat terjangkau. Untuk mendapatkan potongan harga, gunakan kode referral kami yang ada di deskripsi video. Jika ada kendala, bisa menghubungi nomor WA yang tertera di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi dua kabar update buat rekan-rekan semua, yang pastinya ini informasinya resmi daripada pemerintah rekan-rekannya, mengenai usulan formasi P3K 2022 yang terbaru dan mengenai mekanisme penempatannya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info yang pertama. Bacakan, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat dia bertugas sekarang. Ya, tempat dia bertugas sepanjang tersedia kebutuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan P3K guru, ya, kita sama-sama masih menunggu kaitan dengan penetapan formasi ya, Mbak Ipa ya. Nah, kita sampaikan ada 1.800 usulan formasi. Jadi rekan-rekan, ketika nanti Pemda Karawang sudah mendapatkan penetapan formasi, kemudian langkah selanjutnya kita membuka formasi tersebut, membuka lowongan. Rekan-rekan nanti silakan lihat ya, formasi apa saja ya. Kalau seandainya di formasi tersebut ada formasi guru ya, guru di sekolah tempat akan mengajar saat ini, jadi rekan-rekan wajib untuk mendaftar di sekolah tersebut, Bu Pani ya. Kemudian bagaimana Pak kalau seandainya di formasi tahun 2022 itu tidak ada formasi tempat saya ngajar, ya berarti kan rekan-rekan silakan mencari sekolah yang masih membutuhkan guru ya, Bapak Ipa ya, silakan seperti itu. Kalau menurut saya sudah jangan lihat terlalu banyak melihat, ya mungkin disesuaikan dengan tempat tempat tinggal kita, maksud saya. Jadi rekan-rekan, kalau nanti rekan-rekan sudah ditetapkan menjadi P3K guru, selama kontrak P3K tidak boleh pindah, Bu. Sama seperti CPNS. Di CPNS kan selama itu kan 10 tahun tidak boleh pindah. Nah, kemudian kalau di P3K tidak boleh pindah dengan alasan apapun selama proses kontrak itu. Jadi kalau di 2021 kita mengambil pola maksimal ya, Bu Ipa ya. Jadi 5 tahun ya. Kenapa 5 tahun? Karena kita selain ya pasti orang-orangnya yang itu juga ya. Jadi disampaikan ya. Yang pertama kita lihat dulu formasi untuk 2022. Nah, kemudian kita lihat lagi apakah ada formasi di tempat kita ngajar saat ini. Kalau ada, wajib Anda untuk memilih itu karena harus daftar lagi kan itu kan. Nah, kemudian ketika tidak ada, silakan Anda pilih. Ya kalau misalnya yang paling dekat kah, yang paling tetap syarat ketentuan berlaku ya. Kan nggak boleh kita melamar jabatan yang tidak sesuai dengan pendidikan yang kita miliki. Ya contohnya kita pendidikannya sarjana olahraga, milihnya bahasa Inggris kan nggak mungkin itu ya, seperti itu. Jadi kita ngejar-ngejar itu. Mungkin rekan-rekan juga bertanya-tanya kalau seandainya tadi diskusi saya dengan Bu Ipa juga, pemanasan saya Bu Pani ya. Kita bagaimana ini kalau seandainya di sekolah A tempat ngajar itu ada lebih dari 2 orang. Saya dan Mbak Ipa ngajar di SD Nagasari misalnya. Karena ada kewajiban untuk memilih tempat kita ngajar, berarti kan saya dengan Mbak Ipa pasti
melamar itu. Gitu. Nanti yang kaitan dengan pemenangnya siapa ya mungkin nanti ada aturannya lagi Bu. Setelah hari ini sudah terbit permen, mungkin kan ada aturan yang lebih bawahnya apa gitu kan. Apakah nanti ketika menentukan siapa yang berhak lulus antara saya dengan Bu Ipa contohnya, mungkin yang pertama mungkin dari lihat nilainya, nilai kumulatif ya gitu ya. Itu Pak dari jenis ini Oke, ya kan dari Bapak per item. Iya, tenaga honorer pertama, iya. kedua kan tadi dari Iya. apa? Non ASN. yang bekerja pada sekolah. Betul. Iya. Terus Lulusan PPG. PPG mana yang ya jadi gini ya misalnya saya dengan gampangnya saja ketika siapa yang harus menjadi pemenangnya dalam tanda petik ya. Nah, berarti kan tadi sampaikan yang pertama itu yang prioritas pertama sangat pertama itu dari X kategori 2. Kalau misalnya yang X kategori Bu IPA berarti kan nilai diabaikan. Tetap Bu IPA yang sekalipun nanti nilai saya lebih tinggi. Itu ya kalau lihat dari seperti itu ya. Jadi rekan-rekan kalau sekarang mah udah kalau ada formasi sudah daftar saja, nggak usah mikir kemana-mana lagi ya nanti pasti akan diperhatikan ya Mbak ya oleh pemerintah pusat pun. Gitu ya. Mungkin nanti untuk mekanisme pendaftarannya itu masih melalui SSC. petunjuk Menunggu petunjuk. Betul. Kemarin disampaikan ya Pak waktu sosialisasi Pak. Jadi tetap semuanya harus daftar. Iya. Semua harus daftar gitu. Jadi kita masih nunggu untuk pendaftarannya. Tadi juga kan yang pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas juga. Nanti itu masih menunggu regulasinya teman-teman. Jadi kita bersabar menunggu kabar baik ya Pak ya dari Bapak ya. Nanti pasti kita informasikan untuk teman-teman yang belum follow akun Instagram BKPSDM, follow dulu. Soalnya kita informasi semuanya di media sosial, Instagram dan juga website BKPSDM. Yang pasti sih harus follow Instagram BKPSDM ya Pak ya? Iya. Wajib itu. Wajib follow ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Mbak kita langsung aja ya, ini sama apa enggak ya? Dari Bu Emma ya, Bu Emma Maimunah. Apakah formasi untuk guru kelas atau SD di Karawang akan ditambah? Dari formasi guru SD ya banyak sekali Banyak. itu formasi guru itu kan jumlah usulannya aja 1.800 itu dari berbagai jenis. Itu hampir 200%. Ya. Kemarin kita usulkan 994 Bu Pani. Hari ini 1.800, jadi 200%. Ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan yang kemarin ikut seleksi P3K 2021 ya, jumlah formasi tahun 2022 lebih banyak dibandingkan dengan rekan-rekan yang nilainya di atas passing grade. Itu aja, tenang aja ya, tenang aja. Mudah-mudahan diakomodir. Mudah-mudahan insya Allah diakomodir ya itu. Karena untuk guru itu Pak Ipa ya, kita sama-sama tahu itu sudah disiapkan gaji dan tunjangannya, itu udah program wajib ya Pak ya untuk guru itu. Jadi sekali lagi rekan-rekan jangan khawatir ya. Jadi jumlah formasi itu jauh lebih banyak daripada rekan-rekan yang nilainya di atas passing grade. Tenang aja ya. Tenang aja. Iya, tenang aja. Nah, yang tadi itu adalah informasi dari pemerintah Kabupaten Karawang, rekan-rekan ya, yang menjelaskan secara detail mengenai pemilihan formasi jika di sekolah tidak ada formasi atau di sekolah tersebut jumlah guru yang lulus PG lebih banyak daripada formasi atau kuota yang tersedia. Itu dijelaskan secara detail, rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi yang kedua. Nah, di mana di sini admin juga mendapatkan informasi ini resmi daripada Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, rekan-rekan ya. Di mana di sini diinformasikan pada 4 Juli ya, 4 Juli yang lalu dipublikasikan usulan Bupati Bojonegoro terkait kebutuhan P3K 2022 formasi guru. Nah, ini formasi guru yang disebutkan di bagian atas ini, namun admin melihat ada non-guru juga, rekan-rekan ya. Oke, kita cek bersama-sama. Bupati Bojonegoro, Anna Muawana, mengusulkan secara langsung terkait data kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2022 untuk formasi guru. Ini rekan-rekan ya, untuk formasi guru. Bupati Anna Muawana didampingi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Aan Syahbana, serta Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Nur Sujito.
dan diterima langsung oleh asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, nih Bapak Subagja, di kantor Menpan RB di Jakarta, Senin 4 Juli 2022. Jadi ini masih sangat-sangat baru sekali rekan-rekan ya. Ini 4 Juli. Jadi kedatangan mereka itu disambut atau diterima oleh Bapak Subagja rekan-rekan ya. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, itu Pak Aan, yang mendampingi Bupati Ana mengatakan bahwa usulan ini merupakan langkah strategis Bupati Bojonegoro untuk mengakomodir kebutuhan guru. Jelas rekan-rekan ya, untuk mengakomodir kebutuhan guru. Sekaligus sebagai salah satu upaya untuk menuntaskan GTT untuk menjadi P3K. Jadi di sini memang ada upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro rekan-rekan ya. Selain itu, usulan tersebut sesuai kebijakan pemerintah pusat untuk tahun 2022 yang akan diisi oleh P3K. Sedangkan untuk formasi P3K guru yang diusulkan adalah sebanyak 3.942. Jadi untuk guru ini memang jumlahnya lumayan rekan-rekan ya, ini hampir 4.000. Aan juga mengungkapkan prioritas tahun 2022, nah ini rekan-rekan ya, prioritas tahun 2022 tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga kesehatan, pertanian, dan peternakan. Jadi untuk non-pendidikannya di sini ada 3 rekan-rekan ya. Yang kita lihat ada kesehatan, pertanian, dan peternakan. Total, semua formasi yang diusulkan adalah 4.925. Jadi yang diusulkan itu atau yang disampaikan pada Menpan RB itu 4.925. Setelah diajukan usulan formasi ini, Kemenpan RB akan membuka formasi pada Juli 2022. Nah, di sini ini pembukaan formasi rekan-rekan ya pada Juli 2022. Namun tanggalnya di sini tidak disebutkan tanggal berapa pastinya. Dan baru keluar penetapan formasinya. Proses ini akan berlanjut tahun depan. Proses ini rekan-rekan ya, maksudnya proses seleksi. Kita akan ajukan lagi usulan formasi selanjutnya di tahun 2023. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Di sini jelas sekali bahwa untuk pemerintah Kabupaten Bogor itu untuk guru sendiri ada 3.942 dan untuk yang non pendidikan itu jumlahnya juga banyak rekan-rekan ya. Ada 100 rekan-rekan ya, ada 100 lebih karena jika lihat di sini angkanya totalnya itu 4.925 rekan-rekan ya. Jadi ini pastinya menjadi kabar baik buat rekan-rekan kita yang ada di pemerintahan Bojonegoro dan rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia pastinya juga sudah memahami penjelasan dari pemerintah Kabupaten Karawang mengenai mekanisme penempatan seleksi ASN P3K. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.